Kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan KPK pada pekan keempat September tahun 2022 terangkum dalam KPK 24 jam. Generasi muda diharapkan dapat ikut berperan dalam upaya merealisasikan Indonesia bebas dari korupsi. Hal ini disampaikan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dalam bimbingan teknis Pemuda Anti Korupsi dengan tema Membangun Jiwa Kepemimpinan yang Berintegritas dan Anti Korupsi Menuju Indonesia Maju dan Sejahtera di Ruang Teater Gedung ACLC KPK. Wawan menjelaskan cukup banyak terpidana korupsi yang berusia tergolong muda. KPK terus berupaya untuk menjalankan tugas melalui beberapa pendekatan seperti pendidikan dan pencegahan. Kegiatan bimbingan teknis ini juga dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora RI, Asrorun Niam Soleh, dan 100 peserta pendidikan kader pemimpin muda nasional PKPMN Angkatan 3 tahun 2022 Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik memegang peran sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, dalam bimbingan teknis anggota DPRD Partai Hanura se-Indonesia di Hotel Mercure, Jakarta. Firly menjelaskan setidaknya ada 4 peran penting parpol yang harus dipahami oleh seluruh kader Partai Hanura, yakni parpol adalah penguasa suara rakyat, melahirkan wakil rakyat, menghasilkan pemimpin dari level desa hingga presiden, dan parpol merupakan tokoh sentral yang menentukan seluruh regulasi yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Di hadapan 765 orang kader Partai Hanura, KPK mengingatkan para kader parpol di Indonesia harus menjaga amanah rakyat dengan bekerja sebaik mungkin untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan para pendiri bangsa. KPK menahan MS, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Mimika, pejabat pembuat komitmen PPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan gereja King Mile 32 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Tersangka MS ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 20 September hingga 9 Oktober 2022, di Rutan Polres Jakarta Timur. Sebelumnya KPK telah menetapkan MS bersama 2 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu EO Bupati Mimika periode 2014-2019 dan 2019-2024, serta pihak swasta Direktur PT WM. Roadshow Bus Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sampai di kota keempat, Kota Metro Lampung. Sebagai kota keempat, nilai berani salah satu dari 9 nilai anti korupsi diangkat menjadi tema kegiatan. Sekretaris Jenderal KPK Cahaya Hahareva mengatakan, sikap berani akan membuat seseorang menghormati dirinya sendiri dan juga bertahan dalam tekanan-tekanan lingkungan untuk melakukan sesuatu yang membahayakan keselamatan mereka. KPK juga mengajak masyarakat Kota Metro untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan roadshow KPK ini. Kegiatan roadshow KPK berpusat di Komplek Wisma Haji Al-Khairiyah Kota Metro. Masyarakat bisa mengikuti pameran pelayanan publik dari pemerintah, BUMN, BUMD, dan usaha kecil menengah Kota Metro. Masyarakat juga dapat mengunjungi langsung bus KPK dan mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi anti korupsi, mulai dari info kelembagaan, permainan, hingga film anti korupsi. Selain di Wisma Haji Al-Khairiyah, berbagai kegiatan dilangsungkan secara paralel, seperti sosialisasi gratifikasi aparatur daerah Kota Metro, sosialisasi anti korupsi bagi anggota DPRD Kota Metro, dan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kota Metro, serta edukasi anti korupsi untuk Satuan Pendidikan Kota Metro. Sosialisasi tidak hanya melibatkan jajaran pemerintah dan legislatif Kota Metro, tapi juga melibatkan semua masyarakat dari berbagai lapisan usia, mulai dari usia PAUD hingga tingkat pendidikan tinggi.
KPK mengajak mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi berbasis anti korupsi. Hal tersebut disampaikan pimpinan KPK saat menerima pengurus pusat BEM PTNU, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, se-Nusantara, dan Koordinator Pusat DEMA Fakultas Syariah seluruh Indonesia di Gedung Merah Putih KPK. Kegiatan pengabdian seperti kuliah kerja nyata atau KKN merupakan momen yang tepat bagi mahasiswa untuk memperkenalkan anti korupsi kepada masyarakat. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron meminta agar mahasiswa dalam melaksanakan KKN ke desa memiliki tujuan untuk membentuk desa yang anti korupsi. KPK sendiri akan berkomitmen membantu melalui program Ahli Pembangun Integritas atau API maupun Penyuluh Anti Korupsi atau PAKSI. Kasus penyuapan merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang paling banyak dilakukan. Data tahun 2004 hingga 2021 menyebutkan bahwa sebanyak 64% dari keseluruhan jenis tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merupakan kasus penyuapan. Dari rentang tahun yang sama, 359 pelaku usaha telah ditangkap KPK. Karenanya, KPK memandang perlunya pencegahan korupsi yang efektif agar para pelaku usaha tidak menjadi korban atau justru menjadi inisiator korupsi. Hal ini disampaikan Kepala Satuan Tugas Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU KPK, Dwi Aprilia Linda, dalam workshop peningkatan integritas badan usaha di Hotel Sheraton, Bandar Lampung. Linda menyampaikan pelaku usaha dapat mendorong upaya pencegahan korupsi dalam dunia usaha. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain mendorong implementasi pedoman perilaku, whistleblowing system, sistem manajemen anti suap, dan membentuk Komite Advokasi Daerah atau KAD. KPK secara resmi membuka roadshow bus KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi pada provinsi kedua di Kota Tapis Berseri, Bandar Lampung, Lampung. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dalam sambutannya menyampaikan, roadshow bus KPK menjadi representasi kehadiran KPK secara langsung di tengah masyarakat, khususnya di Kota Bandar Lampung, dan menjadi upaya KPK dalam pemberian sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat Indonesia secara luas. Rangkaian roadshow bus KPK di Kota Bandar Lampung berlangsung pada tanggal 22 hingga 25 September 2022. Berbagai kegiatan dilangsungkan secara paralel, seperti pameran pelayanan publik, edukasi anti korupsi bagi pelajar, TK, PAUD, mahasiswa hingga tenaga pendidik, workshop pelaksanaan survei penilaian integritas atau SPI bagi organisasi perangkat daerah atau OPD, pertunjukan seni musik dan budaya, hingga deklarasi anti korupsi pada Hari Bebas Berkendara bersama masyarakat Kota Lampung. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung MA. Dalam kegiatan tangkap tangan pada 21 September 2022 di wilayah Jakarta dan Semarang ini, KPK mengamankan 8 orang, yakni DY dan MH selaku PNS pada Kepanitraan MA, EW Panitera MA, AB dan NA selaku PNS MA, ETP Hakim Justisial Panitera Pengganti MA, serta YP dan ES selaku pengacara. KPK juga mengamankan sejumlah uang senilai $205.000 Singapura dari DY dan penyerahan uang tunai sejumlah Rp50 juta dari AB yang hadir ke Gedung Merah Putih KPK. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, KPK selanjutnya menetapkan 10 orang sebagai tersangka, yakni SD, Hakim Agung pada MA, ETP, DY, MH, NA, AB, YP, ES, serta HT dan IDKS selaku pihak swasta, debitur koperasi simpan pinjam ID. KPK menahan tersangka SD selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung MA terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di MA. Sebelumnya KPK telah menetapkan SD bersama 9 orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan sebelumnya. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka SD untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 23 September hingga 12 Oktober 2022 di Rutan KPK pada Kafling C1.
Sebelumnya KPK juga telah melakukan penahanan terhadap 7 tersangka lainnya, yaitu ETP, DY, MH, AB, YP, ES, dan NA. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam anti korupsi.